Baik teman-teman para peserta diklat yang berbahagia, mari kita mulai dengan materi yang pertama, yaitu konsep efektivitas, efisiensi, dan mutu. Istilah efektivitas, efisiensi, ataupun mutu selalu menjadi tema yang menarik yang menjadi sorotan publik dalam menilai capaian ataupun kinerja organisasi pemerintah ataupun swasta. Teman-teman para peserta sekalian tentu saja sering melihat tayangan ataupun membaca berita-berita terkait dengan kegiatan yang mengandung inefektivitas ataupun inefisiensi. Seperti halnya proyek yang terbengkalai, proyek yang tidak selesai sesuai dengan apa yang direncanakan. Kegiatan yang tidak tepat sasaran bisa juga menjadi contoh bentuk inefektivitas ataupun inefisiensi. Kemudian tingginya keluhan masyarakat atau masyarakat tidak mendapatkan layanan dengan semestinya. Nah, hal ini jika kita lihat lagi bisa dipengaruhi atau bisa dilihat dari kinerja aparatnya sendiri yang kurang profesional, yang kurang berkomitmen terhadap mutu, terhadap layanan, terhadap apa yang menjadi tugas pokok dan fungsinya. Lalu, apa yang dimaksud dengan efektivitas? Ya, betul sekali. Terdapat beberapa pengertian untuk menjelaskan apa itu efektivitas. Efektivitas menunjukkan sejauh mana seseorang atau organisasi menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Jadi kalau keluarannya sesuai dengan yang diharapkan, maka dikatakan efektif. Efektivitas juga menunjukkan tingkat pencapaian tujuan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Jadi di sini bisa jadi efektivitasnya 100% karena semua tercapai. Atau mungkin tidak semua tercapai, mungkin 70% atau 80% atau 60% tingkat pencapaiannya. Efektivitas juga berarti seberapa baik pekerjaan tersebut dilakukan. Nah, kalau kita lihat dari pengertian ini, maka efektivitas tidak cukup tercapai saja, namun seberapa baik ketercapaian itu. Artinya ada ukuran kualitas yang ditetapkan. Kemudian efektivitas juga berarti melakukan hal yang benar, tentu saja sesuai dengan apa yang telah diharapkan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan efektivitas organisasi adalah sejauh mana organisasi tersebut dapat mencapai target atau tujuan yang ditetapkan. Atau dikatakan sejauh mana organisasi tersebut berhasil mencapai apa yang dikerjakan. Itu yang dimaksud dengan efektivitas. Nah, kita lihat di sini ternyata bahwa efektivitas organisasi itu dipengaruhi oleh efektivitas kelompok atau unit atau bagian dalam organisasi tersebut. Efektivitas kelompok dipengaruhi oleh efektivitas individu. Jadi kita lihat bahwa kemampuan individu dalam melaksanakan tugas, dalam menjalankan tanggung jawabnya akan berpengaruh terhadap kemampuan organisasi dalam mencapai tujuannya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara untuk mengukur efektivitas suatu organisasi atau bagaimana cara mengukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Ada beberapa hal yang bisa kita gunakan untuk mengukur efektivitas suatu organisasi, yaitu pertama, ketercapaian secara kuantitas atau jumlah. Jadi ditetapkan, diukur seberapa besar jumlah yang dicapai apakah sesuai dengan yang direncanakan. Kemudian pengukuran efektivitas bisa juga diukur berdasarkan ketercapaian mutu atau kualitasnya. Nah, nanti akan kita bahas secara lebih dalam tentang mutu, di mana mutu ini nanti ditetapkan berdasarkan apa yang dibutuhkan oleh konsumen kita. Kemampuan mencapai hasil juga dilihat dari bagaimana ketepatan penggunaan atau alokasi sumber dayanya. Dan yang lebih penting lagi,
pengukuran efektivitas organisasi dilihat dari bagaimana organisasi tersebut mampu memuaskan kebutuhan ataupun harapan dari konsumen. Nah, berikutnya kita akan membahas efisiensi. Apa itu efisiensi? Ya, betul sekali. Efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi atau penggunaan sumber daya untuk menghasilkan keluaran atau output tertentu. Efisien juga berarti melakukan tugas dengan benar. Jadi kalau kita tadi mendefinisikan efektivitas itu melakukan hal yang benar, kalau efisiensi ini lebih pada melakukan tugas dengan benar, jadi lebih pada prosesnya. Efisiensi adalah bagaimana cara kita mencampur sumber daya secara cermat sehingga penggunaannya efisien. Nah, efisiensi dalam perspektif organisasi dapat dilihat dari bagaimana pekerjaan itu dilaksanakan. Sehingga yang menjadi kajian di sini adalah apakah terjadi pemborosan sumber daya, apakah ada penyalahgunaan alokasi, apakah terjadi penyimpangan prosedur, apakah mekanisme yang dilakukan keluar jalur. Nah, efisiensi dalam pelaksanaan pekerjaan itu dapat diukur dari hal-hal sebagai berikut. Pertama, termudah mengerjakannya. Dalam hal mengerjakan, bagaimana cara pengerjaan yang termudah. Dalam hal biaya, bagaimana agar biayanya termurah. Artinya yang paling efisien. Dalam hal waktu, bagaimana agar proses atau proyek atau kegiatan itu tersingkat pelaksanaannya. Dalam hal beban kerja, bagaimana agar teringan bebannya. Kalau kita berbicara jarak, bagaimana agar terpendek jaraknya. Itu efisiensi. Yang dikejar adalah kemudahan, kemurahan, kecepatan, dan keringanan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa efektivitas itu melakukan sesuatu yang benar, kalau efisiensi adalah melakukan sesuatu dengan benar, yaitu dengan penggunaan sumber daya seefisien mungkin, sehemat mungkin, tidak menyimpang dari jalur, tidak menyalahi aturan. Itulah yang dimaksud efisien. Nah teman-teman, demikianlah penjelasan mengenai efektivitas dan efisiensi. Untuk berikutnya, ada tugas individu ya. Jadi tugasnya mudah sekali. Teman-teman hanya diminta untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan fenomena empirik di tempat kerja terkait dengan kegiatan yang mengandung inefektivitas dan inefisiensi ya, yang ada di lingkungan kerja masing-masing. Tugas bisa dituliskan di Microsoft Word, kemudian dikirimkan ke Learning Management System BPSJMI Kementerian Perindustrian, ataupun juga bisa dikirim e-pesan melalui e-pesan kepada saya. Nah, kita jumpa lagi di jadwal Zoom Live. Saya mohon maaf jika dalam penyampaian ada salah. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.